Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Helmi Zainuri Channel. Salam Human Resource, salam kompeten. Video saya kali ini tentang Horenso, Hokoku, Renraku, Sodan, dengan fokus pembahasan melaksanakan Horenso dengan berkualitas atau advance level. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah Horenso ini. Hanya saja, dalam pelaksanaan Horenso ini, masih banyak yang melaksanakan sekedarnya saja, kurang berkualitas. Lapor ya lapor, informasi ya informasi, berkonsultasi ya berkonsultasi. Tapi levelnya rendah. Video saya kali ini bermaksud memberikan sharing pengetahuan dan pengalaman bagaimana melaksanakan Horenso dengan berkualitas atau advance level, termasuk bagaimana kita memperlakukan bad news. Yuk, kita simak video saya berikut ini. Konsep Horenso dalam sejarahnya berkaitan dengan komunikasi kerja dan pemecahan masalah atau problem solving di perusahaan Jepang. Kalau dalam manajemen barat, ada istilah micromanage, yaitu melakukan pekerjaan dan menyelesaikan masalah pekerjaan secara mandiri atau independen. Sebaliknya, dalam manajemen Jepang, melaksanakan dan menyelesaikan masalah pekerjaan itu haruslah dilakukan secara tim. Muncullah istilah Horenso, singkatan dari kata Hokoku, melapor, Renraku, menginformasikan, dan Sodan, berkonsultasi. Di perusahaan Jepang, manajemen tidak mengharapkan masalah itu diselesaikan sendiri oleh karyawan. Karyawan diharapkan untuk melapor ke atasannya setiap ada masalah untuk diselesaikan secara bersama, termasuk menginformasikan dan berkonsultasi. Inti dari kegiatan melapor adalah menyampaikan 4 hal kepada atasan kita dan pihak terkait lain. Apa 4 hal itu? Pertama, hasil pekerjaan. Kedua, progres atau kemajuan pekerjaan. Ketiga, masalah berikut, analisa dan usulan penyelesaian. Dan keempat, rencana perubahan jika ada. Teman-teman, melapor yang berkualitas bukan hanya sekedar melapor. Melapor yang berkualitas itu paling tidak memenuhi 6 unsur. Pertama, laporannya jujur dan benar dengan data dan fakta. Kedua, kita paham betul dan menjiwai makna melapor itu. Ketiga, laporannya ringkas saja. Sajikan hasilnya dahulu, kemudian proses, analisa masalah, serta usulan penyelesaian masalah. Keempat, laporkan jika ada rencana perubahan. Kelima, kita melapor tanpa ditanya dan diminta terlebih dahulu. Dan keenam, selain kepada atasan, kita juga melapor kepada pihak terkait lain, apalagi kalau ada masalah. Berikut, inti kegiatan Renraku atau menginformasikan adalah menyampaikan fakta dan informasi yang kita ketahui yang berhubungan dengan pekerjaan, baik itu masalah atau berpotensi masalah. Menyampaikan fakta dan informasi ini bukan hanya kepada atasan, tapi juga kepada rekan kerja sesama bagian, rekan kerja antar bagian, dan bawahan kalau kita punya bawahan. Sama seperti halnya melapor, menginformasikan bukan hanya sekedar memberikan informasi. Menginformasikan yang berkualitas paling tidak memenuhi 5 unsur, yaitu pertama, informasi yang kita sampaikan adalah benar dan dibuktikan dengan foto, video, data, dan fakta kenyataannya. Kedua, kita menginformasikan sebagai perwujudan ikut bertanggung jawab, rasa memiliki perusahaan. Ketiga, bad news first. Semakin buruk informasi, semakin cepat menginformasikannya. Kita menempatkan bad news itu sebagai prioritas utama untuk diinformasikan. Keempat,
menginformasikan dengan bahasa yang mudah dan simple. Kelima, kita melakukan follow up. Apakah informasi yang kita sampaikan sudah diterima dan ditindaklanjuti? Teman-teman, inti dari kegiatan Sodan atau berkonsultasi adalah meminta pendapat, masukan, petunjuk, dan saran, khususnya kepada atasan. Selain kepada atasan, berkonsultasi bisa juga kita lakukan kepada ahli. Kegiatan berkonsultasi ini kita lakukan agar terhindar dari kesalahan, kerugian atau loss, dan eskalasi masalah. Selain itu, dengan berkonsultasi akan memaksimalkan kita untuk bekerja secara efektif dan efisien. Terakhir, berkonsultasi harus dilakukan secara berkualitas. Berkonsultasi bukan sekedar meminta masukan. Berkonsultasi yang berkualitas, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu pertama, dalam berkonsultasi, kita tidak hanya mendiskusikan masalah saat ini, tapi juga mengantisipasi masalah-masalah lain yang mungkin timbul berikutnya. Kedua, dalam berkonsultasi, kita sudah menyiapkan pemikiran dan pendapat kita juga. Jangan berkonsultasi dengan pendapat atau pemikiran yang kosong. Ketiga, jadikan kegiatan berkonsultasi ini sebagai kebiasaan dan budaya kerja kita. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching.